Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 195 season 3. Baiklah, chapter kali ini berjudul Dumas melawan Bam part kedua. Melanjutkan chapter sebelumnya di mana Rak, Bam dan juga Kun berhasil masuk ke dalam inti tubuh Dumas yang asli. Dumas bersiap mengeluarkan spearnya untuk menyerang mereka bertiga. Kun dan Bam dengan sigap mengeluarkan sebuah shinsui untuk menghalau serangan tersebut. Lalu Bam mengeluarkan kekuatan shinsui yang besar dan fokus untuk menemukan keberadaan Dumas. Kun pun memberitahu ke Bam bahwa Dumas sedang turun ke dalam labirin miliknya. Kemudian mereka pun mengejar Dumas ke bawah ke dalam labirin milik Dumas. Tepat di lorong dalam labirin Dumas, Bam mengingat perkataan gurunya. Untuk melawan Dumas harus masuk dulu ke dalam ruangan di dalam baju jirahnya, lalu menghancurkan jantungnya. Jadi tempat yang mereka masukkan sekarang adalah tempat di dalam baju jirah milik Dumas. Kun berdiskusi dengan Bam bahwa jantung Dumas berada di tempat ini. Jika jantungnya dihancurkan, Dumas tidak akan bangun dan kemudian mati. Karena Karaka juga sangat menyembunyikan jantungnya seperti ini. Lalu Kun menanyakan kepada Bam bahwa Karaka memiliki baju jirah seperti ini juga. Bam pun menjawab, itu sebabnya Karaka tidak suka ada yang masuk ke dalam tempatnya. Kun pun memerintahkan untuk temukan dan hancurkan. Dumas pasti pergi untuk membangkitkan jantungnya. Kita harus hentikan Dumas lebih dulu. Mereka pun tiba di tempat Dumas tadi berdiri dan Dumas turun ke bawah. Kun pun menanyakan bagaimana cara mengaktifkannya. Lalu Bam pun berpikir, karena ini tubuh Dumas, mungkin hanya dia yang bisa mengaktifkannya. Kun pun berkata, tapi kalau dipikir-pikir lagi, meskipun kita bisa turun ke bawah, jika ini evaluator yang sama, kita tidak mungkin lebih cepat darinya. Kemudian Kun pun berpikir untuk merubah strategi cara turunnya saja. Ini bukan rumah kita, jadi tidak masalah kalau rusak sedikit. Turun ke bawah lalu terobos sisi tubuhnya untuk masuk. Dumas pasti sudah turun dan berhenti di satu tempat, karena tidak ada bunyi getaran dari elevator. Kemudian Bam dengan kekuatan shinsuinya yang berkumpul di tangannya mampu menghancurkan baju jirah milik Dumas dan membuat sebuah lubang. Tapi bagian yang rusak dalam tubuh jirah milik Dumas langsung diperbaiki olehnya. Kemudian mereka berhasil masuk sebelum tertutup kembali lubang tersebut. Kemudian mereka bertiga berjalan di dalam lorong menggunakan lekos mereka masing-masing. Kun mendengar sebuah tanda dari lekosnya, kemudian mereka bergegas ke tempat itu. Saat mereka masuk ke dalam ruangan yang cukup besar, ternyata labirin dalam baju jirah berubah bentuk kembali untuk membuat bingung mereka. Mereka bertiga pun terpisah di dalam perubahan bentuk labirin itu. Bagi Kun tidak masalah meski kami terpencar karena menghindari jebakan. Selama kami mengikuti lekos, semuanya pasti akan bertemu di tempat Dumas berada. Dumas pasti berada di tempat penyimpanan jantung kalau jantungnya dihancurkan di sana. Di belakang Kun dia merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia dikejutkan. Ada serangan spear milik Dumas yang menembus jantung miliknya. Melihat hal itu, Kun pun terkejut bagaimana bisa Dumas ada di sini. Pada panel ini diperlihatkan Dumas berhasil membawa Kun yang sudah tidak berdaya menuju ke suatu tempat. Beralih ke tempat Bam, saat menuju lorong, Bam merasakan pasti terjadi sesuatu pada Kun. Kalau tidak, lekosnya tidak mungkin tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Untung lekosnya rusak saat hampir sampai. Kemudian Bam berhasil keluar menemukan sebuah ruangan yang cukup besar seperti aula. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana Dumas menyimpan jantungnya. Tetapi di tempat itu juga, Dumas sedang berada di sana menunggu kedatangan Bam. Pada bagian tengah baju jirah Dumas pada ruang jantung, Dumas berkata bahwa Bam terlambat. Padahal aku berharap kau datang sebelum nyawa pemuda ini habis. Aku sudah sampai sejauh ini, tapi jantungku yang berhenti tidak bisa dibangkitkan lagi.
Mungkin pemuda ini penyebabnya, jadi aku membunuhnya. Akan tetapi jantungku tetap saja tidak berdetak. Maaf, dia jadi mati sia-sia. Ternyata jantung Dumas setelah terkena serangan api biru Sweetfish milik Kun membuat jantungnya tidak berdetak lagi, dan Dumas pun berpikir bahwa mungkin dengan membunuh Kun jantungnya akan kembali berdetak. Tapi ternyata tidak. Kekuatan dari Sweetfish sungguh luar biasa. Mantra akan tetap aktif meski pemiliknya berhasil dibunuh. Kembali ke cerita, mendengar Kun telah dibunuh, Bam sangat terkejut dan Bam pun sangat-sangat marah. Lalu Bam pun mengeluarkan kekuatan Shinsui yang berapi-api, dan Bam pun mengeluarkan kekuatan dari Leviathan dan tidak percaya bahwa Kun mati seperti itu. Bam pun berkata, "Kun sudah mati katamu? Tahu apa kau sampai bilang gitu?" Lalu Dumas pun berkata, "Memang ada orang-orang yang spesial sepertiku, tapi kebanyakan makhluk hidup akan mati begitu jantungnya berhenti. Jadi bisa disimpulkan, pemuda ini sudah mati." Mendengar hal itu dari mulut Dumas, Bam tidak menanyakan hal itu. Tepat di depan Dumas, Bam sudah berada di depannya, sambil mengepalkan sebuah Shinsui, tetapi Dumas lagi-lagi dengan mudah menghempaskan Bam sangat jauh. Dumas pun kembali berkata, "Kalau bukan itu, lalu apa yang kau tanyakan, pemuda? Apa kau mau tahu kesan atau perasaanku tentang kematian pemuda ini? Aku tidak punya sifat seperti itu. Sifatku adalah kaku. Sifat ini adalah sifat orang tanpa ekspresi dan tidak ada rasa empati atau bersalah ketika membunuh seseorang." Dumas pun kembali menyerang Bam dengan spearnya ketika Bam baru berdiri. Tetapi di belakangnya, Rak dengan kekuatannya dengan sigap menyelamatkan Bam. Rak menanyakan apa Bam baik-baik saja. Bam pun menjawab bahwa dia baik-baik saja, tapi Kun terbaring tak berdaya. Apa mungkin Kun sudah mati? Rak pun menjawab dan menegaskan dengan yakin bahwa Kun pasti masih hidup. Mereka pun membuat strategi, intinya kita taklukkan dulu kura-kura yang punya banyak spear itu, lalu bawa kura-kura biru keluar. Mereka berdua pun mulai menyerang maju sambil berhasil menghindar serangan spear Dumas tersebut. Rak pun merasakan setelah bangun dari pingsan tadi tubuhnya terasa jadi lebih ringan. Kekuatan untuk mengendalikan batu jadi lebih besar. Rak pun terlihat sangat senang dan semangat menyerang Dumas. Kemudian Rak pun menghantam Dumas dengan kempalan tangannya yang sudah dilapisi batu olehnya. Tapi serangannya dengan mudah ditahan oleh Dumas. Tepat di belakang Dumas, Bam datang menyerang dengan kekuatan Floral Butterfly Piercing Technique. Bam pun terkejut karena serangannya tidak membuat Dumas terluka sama sekali. Bam pun berniat, bagaimanapun caranya Bam akan menerobos. Bam pun kembali mengeluarkan kekuatan Floral Butterfly Piercing Technique. Tetapi Dumas mampu bertahan dan mencengkeram leher Rak lalu menendang Bam. Kemudian Bam pun terempas jauh. Lalu Dumas menusuk dengan spearnya kepada Rak, membuat Rak mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Dumas pun tidak menyangka dengan kekuatan Rak. Ternyata Dumas bertemu dengan sesuatu yang sudah lama hilang. Tidak disangka aku bisa melihat sosok aslinya hidup dan bergerak. Dumas pun melihat Rak sangat berharga dan tidak jadi membunuhnya. Melihat Rak kembali ditancapkan sebuah spear, Bam pun sangat marah. Dumas akan menggunakan Bam karena mungkin saja kekuatan Bam bisa membuat jantungnya bangkit. Dumas memerintahkan jika Bam tidak mau teman-temannya mati, jadi ikutlah dengannya. Bam pun merespon dengan berkata, "Jangan bercanda." Kemudian Bam pun berhasil keluar dari cengkeraman spear milik Dumas dan lalu mengeluarkan Black Horse Spear-nya. Melihat spear Rosalio-nya berhasil dihancurkan, Dumas sudah menduga kekuatan itu pasti bisa membangkitkan jantungnya. Ditutup pada chapter kali ini, Bam pun menyerang menggunakan Black Horse Spear-nya. Dengan kekuatan yang besar, akan tetapi Dumas masih mampu menangkis serangan itu dengan sangat mudah. Lalu Bam pun bergumam, serangan apapun tidak mempan. Lalu Bam akan mencoba dengan jurus gurunya yang hari itu dia lihat, yaitu Dragon Tear.
Kemudian Bam pun menyerang secara beruntun, tetapi serangannya kembali dapat dihalau dengan mudah. Lalu tubuh Bam pun dicengkram dan diputar-putar tubuhnya. Baiklah, sekian pembahasan Torkat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.